Kita mau katakan Yesus adalah benteng hidup kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan kerinduan-Mu bagi setiap kami lewat firman-Mu. Biarlah firman-Mu tetap menjadi kekuatan kami Tuhan. Pelita dalam hidup kami Yesus. Karena Kau yang terbaik bagi hidup kami. Imanmu sekali lagi katakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus. Dan ku berlari kepada tujuanku. Hari
Sekali lagi angkat kedua tangan saudara, katakan oh ya, rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, kekuatan pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Sekali lagi katakan ya rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Oh ya, Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan pengharapanku, Kau terbaik bagi. Keyboard saja katakan oh ya. Bagiku tak terbatas oleh pikiranku. Oh firman ya dan ya Rabbaku, kekuatan Kau pengharapanku. Sekali lagi saudara, mari dari hati saudara berkata, katakan oh rencana oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Oh firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ya oh Kau terbaik bagiku. Berikan sembah, Kau terbaik bagiku. Sembah, 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 sembah Yesus, sembah Tuhan, hanya Kau. Sembah, sembah Kau Tuhan. Mari semua yang di sini sembah. Tiada yang seperti Engkau, hanya Kau Yesus. Mari jangan ada yang berdiam, bukan suaramu sembah. Yesus, Engkau yang terbaik bagiku ya. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Syaralabayalabaya, kiaralabayahu. Sekali lagi sembah, sembah. Oh Yesus Tuhan. Kiaralabayalabaya, haleluya, Kau yang terbaik, Engkau yang terbaik. Mari bermazmur, katakan Yesus, Engkau yang terbaik, hanya Kau yang terbaik Tuhan, hanya Kau Tuhan, Engkau yang terbaik, Engkau Yesus, Engkau Tuhan, tiada yang lain.
katakan hanya Yesus, Engkau yang terbaik, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau hadir di sini, Engkau menyembuhkan kami, Engkau memulihkan kami, Engkau mengobati hidup kami Tuhan. Oleh karena firman-Mu, ya rahmataku syarabah. Terima kasih. Terima kasih buat hadir-Mu di tengah-tengah kami. Oh, kami melihat tempat ini penuh sesak dengan hadirat Tuhan. Tempat ini penuh dengan sekinah, dengan kemuliaan Tuhan. Turun di tempat ini, menjamah kami semua. Terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berjumpa dengan Raja segala Raja, pemilik hidup kami. Berfirmanlah, ya Tuhanku, sampaikan apa yang Tuhan mau. Sampaikan Tuhan. Menjelang Engkau datang kembali, dandani kami, hiasi kami, gereja-Mu, supaya kami jadi mempelai wanita yang siap bertemu dengan kekasih kami. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat Tuhan yang manis di tengah-tengah kami. Saya melihat kesembuhan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi, pemulihan sedang terjadi atas kami. Dalam nama Tuhan di atas segala Tuhan. Mari kita katakan amin. Sebelum duduk kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan Tuhan baik. Katakan Tuhan luar biasa. Kasih tahu saudara, katakan Tuhan baik, Tuhan luar biasa. God bless you. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Wow. Shalom Bapak Gembala dan Ibu dan semua pelayan Tuhan yang sudah saya kenal, ya, jemaat yang dicintai Tuhan. 3 tahun selama pandemik itu banyak orang di ring satu saya cukup banyak, ya, baik di pabrik di mana saya bekerja yang puluhan ribu, saudara belasan ribu, dan juga di tempat House of Grace, di tempat gereja saya melayani, saya kehilangan banyak orang-orang yang saya kasihi karena COVID. Cukup banyak saudara-saudara. Dan sungguh kalau hari ini saya boleh berada di tengah-tengah saudara, saya ketemu kembali dengan saudara terbaik saya Pak Ari dan keluarga dan semua pengerja, jemaat saya percaya ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya. Saya sama Pak Hari itu paling tidak ada 2 yang sama. Yang pertama adalah nama belakangnya sama-sama Santoso. Katakan amin. Dan yang kedua kita hamba Tuhan yang saudara-saudara begini. Ada kekurangannya tapi kami berdua punya sama hal yang sama. Yaitu kami punya integritas untuk melayani Tuhan. Kurang percaya saudara ya. Kami berdua punya integritas untuk melayani Tuhan. Jadi hari ini saya akan bagi saudara sebuah topik untuk kita belajar bersama-sama. Ya, Bapak Ibu saking kangennya sama keluarga saya, Pak Hari, saya 6:30 sudah ada di Malang. Nanti saya akan cerita saya sempat berhenti dan makan pecel dengan pegawai saya 6.000 di pinggir jalan.
kasih tahu sebelahnya, saking kangennya dia. Saudara, hari ini saya akan berbagi tentang topik yang penting dan selalu viral, yaitu tentang finansial atau keuangan. Are you ready? Saudara siap? Ya. Saudara, tadi malam saya masih telepon dengan junior saya di Afrika, di pabrik di mana saya bekerja, dan dia bilang, Pak Yusuf, banyak negara di Afrika lagi susah hidupnya, saudara. Bahkan beberapa cukup banyak mereka yang makan siangnya itu dibawa pulang. Karena gaji mereka, UMR mereka sudah tidak cukup lagi untuk makan dengan keluarga. Saudara, Alkitab berkata bahwa pada hari-hari akhir menjelang dia datang kembali, Alkitab berkata bahwa 1 dinar itu hanya cukup untuk beli 1 cupak gandum. 1 dinar adalah ukuran gaji UMR rata-rata per hari. Itu hanya bisa cukup untuk makan 1 cupak gandum. 1 cupak adalah ukuran makan 1 kali makan per orang. Itu porsinya. Jadi suami-suami yang cari uang menjelang hari-hari yang akan datang ini akan terjadi kesulitan keuangan, terjadi saudara yang namanya pangan, ya saudara, sehingga suami tidak mampu lagi untuk memberi nafkah kepada keluarganya, saudara, dan dia harus makannya janjian. Karena 1 dinar upahnya 1 hari cukup untuk 1 porsi 1 kali makan per orang. Jadi masih gantian, siapa yang makan hari itu? Bapak Ibu sekalian, dimakan sama istri dan anak-anaknya aja enggak cukup, saudara. Apalagi dimakan sama anak dan istri-istrinya. Oh, nangkepnya agak terlambat ya, saudara. Jadi apalagi dimakan oleh anak dan istri-istrinya, tambah enggak cukup, saudara. Tapi saya hari ini akan bawa sebuah formulasi yang kalau saudara praktekkan dalam hidup, siapapun saudara, apapun gelar saudara, tingkat pendidikan saudara, latar belakang sosial saudara, kalau saudara mempraktekkan 2 prinsip ini, it works. Saudara, formulasi ini akan bekerja dalam hidup kita dan justru pada hari-hari yang sangat sulit ini Tuhan akan melepaskan, memelihara keuangan kita secara luar biasa. Ada amin, saudara? Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Oke, poin pertama yang kita akan pelajari adalah, prinsip pertama adalah jangan berburu uang. Semua berkata jangan berburu uang. 1 Timotius ayat terkenal, saudara, di pasal yang ke-6 berkata begini. Karena akar segala kejahatan. Mari sama-sama kalau sudah ditampilkan 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10. Karena 23, baca aja ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh uang, oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ayat ini berkata hidup kita itu kalau kayak mobil, speedometernya 180 atau 200, lalu saudara kejar kenceng sampai speedometernya itu notok, saudara. Ya pria-pria jangan lakukan itu, saudara. Itu membuat mobil hidup kita itu getar semua. Mesinnya getar semua. Jadi kalau kita memburu uang, saudara, akan terjadi penyimpangan dalam hidup kita dan begini. Menyiksa diri kita. Yang dalam bahasa Yunani aslinya berkata begini. Menyiksa itu berasal dari kata yang artinya saudara sedang menikam tubuh saudara dengan pisau berulang-ulang. Saya mau tanya, hanya orang gila lah yang menikam dirinya dengan pisau. Artinya kalau saudara memburu uang sampai full speed dalam hidup kita, kita seperti orang pintar, ya, haleluya. Ya, jadi jangan memburu uang. Yesus berkata ingin memberkati kita khususnya dalam keuangan itu little by little, katakan sedikit demi sedikit. Tuhan tidak ingin tiba-tiba kita itu ujuk-ujuk kaya, saudara.
Amin. Karena apa? Setiap level kehidupan itu ada proses pembelajaran yang kita lewati. Yang kalau kita tidak lewati, kita akan gagal, saudara. Yesus waktu dibawa naik ke puncak gunung yang tinggi, dan kemudian setan berkata, kalau kamu menyembah aku, maka keindahan, kemegahan, ini semua harta dunia akan aku berikan. Setan itu memang saudara inginnya instan, katakan instan. Inginnya itu secepat-cepatnya saudara, spontaneous, segera. Ya, tapi Tuhan ingin melatih anak-anaknya saudara dan saya sedikit demi sedikit. Tuhan maunya kita itu little by little. Setan itu suka memberi kepada kita itu kalau mau cepat. Ya, kalau Tuhan tidak memberkati cepat, dukun bisa bikin kita cepat kaya. Ya, saudara-saudara, maunya cepat. Setan selalu menawarkan harga yang paling murah yang saudara bayar. Lalu dia bilang, buat apa Yesus? Kamu little by little jalan ke Golgotamu. Buat apa? Ya, jalan paku, jalan salib, jalan menderita. Sudah ikut aku aja. Spontan, segera. Tiba-tiba aku beri kamu kekayaan ini semua. Tapi setan itu, saudara, pinter janji dan dia tidak pernah menepati janjinya. Dia hanya membawa saudara makin terpuruk ke bawah saudara. Tapi Yesus mengajar kita, dia menolak tawarin itu. Dia bilang, aku tidak ambil cara yang murahan seperti itu. Aku akan melewati jalan salib, jalan paku. Dan aku akan merebut segala kemuliaan yang ada di tanganmu dengan mati di kayu salib. Caranya terhormat. Jangan kepingin kaya dengan cara yang tidak terhormat. Ada amin saudara? Belajarlah dengan cara yang terhormat. Dan Alkitab berkata bahwa Bapa memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Saudara, pada waktu saya melayani di sebuah gereja kecil, saya di sana punya bapak rohani, gerejanya kecil, saudara, separuh dari gereja kita ini mungkin gak sampai, ya, pendetanya kecil, di kampung yang kecil, maka lengkaplah penderitaan saya. Ya, sebab apa? Pendetanya kecil, kampungnya kecil, gerejanya kecil, jemaatnya kecil, pinter saudara. Ya, saudara-saudara, saya waktu itu ngomel sama Tuhan karena apa? Mau memperbagi itu loh saudara. Gedung gereja yang kumuh itu waduh sampai bertahun-tahun nyicil saudara. Kamar mandinya itu unik saudara. Kalau saudara masuk hati-hati, maaf ya, ini direkam ya. Direkam ya. Enggak apa-apa dah ya. Saudara kalau mandi masuk ke kamar mandi itu Pak, itu pantatnya harus didorong ke pintunya saudara. Sebab apa? Tiba-tiba saudara, bukan saudara-saudara engsel di penjara yang lepas, tapi engselnya kamar mandi itu bisa lepas mendadak saudara. Ya, jadi pelan-pelan saya ingin bangun saudara tempat itu. Dipindahkan Bapak gembala saya itu ke lantai 2, lantainya itu nyicil saudara. Tetangga padahal ngerasani ini gereja cilik, gak mari-mari dibangun-bangun, gak ada duitnya. Waktu itu saya komplain sama Tuhan dan Tuhan bilang, kalau aku kasih cepat sama kamu, kamu yang dapat kehormatan dari jemaat. Betul? Kamu yang dimuliakan, kamu yang dipuji. Tapi kalau aku kasih sedikit dengan sedikit demi sedikit, aku yang ditinggikan. Ada amin saudara? Ya, itu karena kamu bergantung kepada Tuhan. Maka saya percaya begini, suatu hari kalau saudara jadi kaya raya dan dititipi uang yang banyak oleh Tuhan. Gak ada yang amin Pak Hari. Ini bahaya di gereja Bapak ini ya. Saya ulangi lagi, kalau satu hari saudara dititipi di tangan saudara uang yang banyak dan menjadi kaya. Masih ragu-ragu ya. Saya percaya kalau itu terjadi, artinya apa saudara? Artinya saudara tahu bahwa itu terjadi semata-mata bukan karena talenta kita, bukan karena otak kepintaran kita, tapi semata-mata kita bergantung kepada Tuhan. Karena Dia ingin mengajar kita itu little by little. Saudara, tahukah saudara bahwa Tuhan itu sangat tertarik kepada what you are. Engkau apa adanya. Itu jauh lebih menarik daripada what you do. Daripada apa yang kau kerjakan. Pria-pria belajar untuk Tuhan itu tertarik pada pria. Bukan karena saudara mencapai ini sukses di sini. Tapi saudara apa adanya.
Itu Tuhan sangat tertarik kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengejar uang, memburu uang dengan kecepatan yang luar biasa, ada pesan begini saudara. Mungkin saudara dapat yang saudara inginkan. Mungkin. Karena orang kepingin kaya main judi, main kripto, ada yang kaya. Lalu dia berhenti. Tapi tidak semua. Artinya mungkin bisa jadi kaya. Kalau saudara ngejar uang dengan full speed, mungkin bisa jadi kaya. Tapi yang saya mau pastikan begini, pasti saudara kehilangan yang saudara butuhkan dalam hidup. Saya mau tanya saudara, kesehatan itu adalah kebutuhan yang saudara butuhkan enggak? Melayani Tuhan dan ibadah seperti ini kebutuhan enggak? Kebutuhan. Dan kita bisa kehilangan semua itu kalau kita kejar uang sedemikian rupa. Saudara-saudara, hidup kita jadi stres. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita belajar, biarlah Tuhan kadang-kadang membawa kita itu pada kekurangan ngepres. Ada wajah-wajah yang ngepres uangnya di sini. Ya, uangnya ngepres, aduh tuh minggu depan gimana ini bayar tagihan gimana, mepet-mepet, itu ada baiknya. Katakan ada baiknya. Ya, supaya apa saudara? Supaya kita dilatih sama Tuhan. Kadang-kadang kita berada di lembah-lembah yang sulit, yang tahu begini, hanya Tuhan dan lutut kita. Saudara pernah nggak ngalami, saudara mepet keuangan, kurang, ya harus bayar ini dan harinya makin dekat dengan saudara. Bapak Gembala saudara nggak tahu karena saudara nggak ngomong. Orang tua, anak, menantu kita tidak tahu. Hanya lutut kita sama Tuhan. Dan itu baik loh saudara. Amin saudara. Itu melatih kita. Supaya apa? Waktu saudara kaya diberkati Tuhan. Salib tetap ada di depan kita dan kita ada di belakang. Sebab kalau saudara, waktu saudara kaya, karena saya melihat ini live streaming dan orang-orang yang onsite ini anak-anak Tuhan yang dicintai adalah wajah-wajah orang kaya di Kota Malang. Ada amin? Ya, kalau saudara nanti diberkati, maka saya percaya gini, Yesus salib ada di depan dan kita ada di belakang. Sebab kalau dibalik saudara, salib ada di belakang, kita ada di depan. Ada raksasa dalam tubuh kita yang luar biasa. Yang akan mencaplok dan memakan semua kesuksesan yang kita bangun saudara. Yang namanya ada yang tahu apa? Ego dan pride dan kebanggaan kita. Tidak gampang loh jadi kaya. Tanya sebelahnya, gampang gak jadi kaya? Saya waktu kecil Bu, tinggal di sebuah kampung, itu ada tetangga saya, saudara sangat kurang, sangat miskin. Saya masih ingat tiba-tiba satu kali dia dapat wawe. Apa itu wawe itu ya? Undian ya, undian yang sudah lansia kayak saya 63 tahun. Ya, dapat undian itu kira-kira ya waktu itu mungkin belasan juta. Biasanya pegang uang receh, bapak ini saudara, karena tinggal di Gang Buntu begitu, pegang uang zaman itu belasan juta ya, mungkin sekarang seperti beberapa M gitu. Saudara tahu nggak bapak ini besoknya gimana? Mati. Jadi saudara, kalau saudara mendadak kepingin cepat jadi kaya bisa mati. Beritahu sebelahnya, mendadak kaya bisa mati Pak. Haleluya. Ya, jadi Tuhan enggak mau membuat kita mendadak kaya dan mati. Tuhan mau memberkati kita, katakan sedikit demi sedikit. Melewati proses kehidupan yang dimana kita harus belajar di dalamnya Bapak Ibu sekalian. Ini rasanya masih belum mudeng. Ya, saya kasih contoh aja. Berapa setiap bulan saldo di rekening Bapak? Di rekening saudara? Saya enggak minta kok. Cuma tanya aja berapa? Ya. Wah, ini ada yang ber-MM, ratusan M, tapi kelihatannya ada yang Pak Bu saldo. Gak ada saldonya, merah terus ya, ada wajah-wajah merah saldonya di sini. Oke, let's say kita katakan rata-rata dah 10 juta rupiah setiap bulan. Masih oke ya? 10 juta rupiah. Tiba-tiba minggu hari ini saudara lawat Tuhan luar biasa.
Saudara malam tidur, ya, habis tidur bangun tiba-tiba saudara cek saldo saudara. Ada 50 gelondong dari surga. Tiung, tiung, tiung. Masuk di tabungan saudara. Ya, tiba-tiba besok semua orang di tempat ini pegang saldo 1.000 miliar. 1 triliun. Ya. Jangan amin dulu karena saya mau tanya saudara. Yang di rumah juga saya mau tanya. Tiba-tiba mendadak saldo saudara jadi berapa Pak? 1.000 miliar. Saya mau tanya. Minggu depan saudara datang ke gereja, beda enggak? Yang ketawa tahu maksud saya, ya. Beda enggak saudara? Beda. Merek bajunya beda enggak? Lipstiknya beda. Pria-pria, mobil di depan beda enggak? Beda enggak? Jalannya beda enggak? Ya ini berat saudara. Ya jalannya beda enggak? Ini gereja ini saudara anggap cili-cili kabeh. Betul lah, ini cili-cili semua saudara. Beda. Padahal kita belajar gini. Kita diberkati Tuhan itu. Bukan kalau kita kaya, itu bukan untuk menaikkan standar hidup kita. Tapi dengar, Tuhan memberkati kita supaya kita menaikkan standar pemberian kita. Nangkep enggak? Tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan untuk menaikkan standar saudara-saudara standar hidup kita. Ada teman saya makan bakso, view-nya di swimming pool Pak Yusuf. Satu porsi 150.000 harus di hotel. Saya bilang Pak enggak usah Pak. Ke rumah saya aja free of charge, gak usah bayar. Makan bakso, view-nya surga. Karena saya punya rooftop, ibu-ibu. Boleh datang ke rumah saya. Ya, view-nya surga. Karena mari makan bakso, saya traktir, kita nyembah. Ya, kenapa harus makan di situ tuh kalau 150.000 dibelikan pecel tadi pagi, saudara. Bisa dapat berapa puluh orang. Nangkep, saudara. Bajunya mereknya berubah. Kalau kaya mendadak, parfumnya mereknya berubah. Enggak gampang saudara. Ya, enggak gampang, enggak apa-apa Bu. Itu artinya handphonenya ibu pun setuju dengan saya. Tepuk tangan. Enggak usah panik Bu ya. Biar aja handphone ibu nyanyi. Saudara. Haleluya. Enggak gampang Bapak Ibu Saudara. Jadi kaya. Kasih tahu sebelahnya. Jangan kepingin cepat jadi kaya. Bisa bahaya hidup kita ini saudara. Ya. Pria-pria yang gak tahan hidup uangnya banyak. Bukan cuma mobilnya 2, rumahnya 2. Yang gak enak itu istrinya 2. Tidak gampang. Biar pagi hari ini kita belajar. Gak apa-apa Tuhan. Aku gak cepat-cepat dapat yang aku inginkan. Tapi aku ingin dapat yang aku butuhkan. Yaitu kesehatan. Rumah tangga, pelayanan, ibadah tiap minggu, mengasihi Tuhan. Oke, kita akan cepat belajar prinsip yang kedua. Masih ingin belajar prinsip kedua. Yang pertama apa? Jangan memburu uang. Ayat ini berkata prinsip yang kedua itu di alinea yang pertama. Yaitu jangan mencintai uang. Katakan, jangan mencintai uang. Kita harus sadar bapak-bapak, ibu-ibu bahwa begini saudaraku. Uang itu cuman fasilitas. Katakan, uang itu cuma fasilitas saudara. Uang itu bukan tujuan hidup kita. Tapi Tuhan tujuan hidup kita. Tadi saya berkata, dulu waktu saya uang terbatas kalau ada hamba Tuhan dari desa, ya, saya ingin kasih sejumlah uang yang cukup buat dia, gak cukup uangnya. Saya cuma bisa tetesin air mata, doain, gak cukup. Tapi sekarang, Tuhan percayakan saya banyak. Saya bisa, saudara-saudara, melepaskan uang yang Tuhan titipkan pada saya. Dalam jumlah yang lebih besar. Karena uang cuma fasilitas, saudara-saudara.
Jadi bukan untuk menaikkan standar hidup kita. Haleluya. Jangan korbankan semuanya demi uang. Ada amin? Pendeta sama pendeta ribut berkelahi karena uang. Tidak mungkin. Karena beda ayat itu enggak mungkin, saudara. Ya enggak ada, Pak. Beda ayat lalu berkelahi itu enggak ada, Pak. Ya, saudara, mesti demi sudah tahulah semua. Ya kan? Dan cilakanya gini, Pak. Kalau jemaat ribut berkelahi, biarin aja nanti seminggu, 2 minggu, 3 minggu baikan sendiri dia, betul enggak? Tapi kalau ada pelayan Tuhan, saudara konflik, ribut, wah itu bisa bertahun-tahun, belum tentu baikan. Kalau pendeta sama pendeta, sampai Yesus datang belum tentu baikan, itu masalahnya. Betul saudara, sampai mati belum tentu baikan. Dia korbankan hubungannya demi uang. Dia halalkan segala cara demi uang. Satu orang bilang, Pak, kalau saya mati dulu, jangan biarkan adik saya, adik kandung saya, melihat peti mati saya. Coba. Saudara kandung yang dilahirkan dari rahim yang sama, bisa kayak begitu karena apa, saudara? Karena uang. Pendeta sama pendeta berkelahi. Makanya saya mengajar di jemaat yang saya melayani, saudara-saudara, itu tidak boleh membawa bisnis-bisnis yang tidak jelas dalam gereja. Amin. Yang enggak jelas itu bisa merusak gereja, mengganggu hubungan, bisnis yang tidak jelas. Saudara, lagi viral, saya punya anak rohani. Ya, saudara, saya bilang sama dia, hati-hati, pelayananmu viral. Sebab kalau viral, itu artinya kau sedang dibawa Tuhan tinggi, itu anginnya kenceng sekali di sana. Betul enggak, saudara? Dan saudara tahu pemimpinnya, baru ngaku, saudara. Waktu saya diundang di sana, saya melihat kok gak bisa enak hati saya. Tapi kan saya enggak tahu ini ada apa. Tiba-tiba pemimpinnya, saudara, yang sangat berkarisma, menjual karismanya, menjual Injil, menjual kebenaran, dan dalam waktu 3,5 tahun pelayanan ini, dia menipu orang hampir 100 miliar, Pak. Saya bilang sama istri saya, Ma, sorry, aku kerja di sebuah perusahaan di Wing, perusahaan yang multi internasional dan aku jadi orang kunci di sana. Aku sudah kerja 40 tahun, ya, karena uangnya dipakai untuk banyak pelayanan, enggak bisa kasih kamu tabungan 100 miliar. Apa ada wajah 100 miliar? Di wajah saya. Tapi dia 3,5 tahun, Pak. Dia jual pelayanan demi uang. Dia seorang yang diurapi, berkarisma. Dia menjual karismanya demi 100 miliar. Kita bisa mengorbankan apa saja kalau kita cinta uang lebih dari segalanya. Betul enggak? Kita korbankan istri dan anak-anak kita. Kita korbankan jam ibadah kita. Kita korbankan hubungan baik kita. Satu dengan yang lain. Kita korbankan banyak hal. Bahkan kesehatan kita demi uang. Kita halalkan semua cara, saudara-saudara. Demi cintanya pada uang. Ibadah semua jadi hancur lebur. Bapak Ibu, saya cuma ingin berbagi begini loh. Saya ini kan betul-betul dari zero. Banyak saudara jemaat yang lama sudah pasti tahu, saudara. Saya betul-betul dari zero. Saya masih ingat waktu ketemu sama teman saya lama, saudara. Lalu dia mulai cerita. Sup, kamu ingat gak? Dulu kita di SD, ya saudara, itu sama gurunya ditanyai. Besok besar jadi apa? Ya, jadi dokter, Bu. Sana tanya, mau jadi apa kamu? Mau jadi dokter, waktu itu yang viral, dokter enggak ada. Mau jadi apa? YouTuber enggak ada, saudara. Ya, zaman saya enggak ada YouTuber. Saudara. Lalu ada seorang anak kecil duduk di belakang. Ditanyai, kamu mau jadi apa?
Nggak mau jadi apa-apa, Bu. Gurunya datang deketi dia. Kamu mau jadi apa? Temenmu jadi dokter, jadi polisi. Kamu punya mimpi apa? Aku nggak mau jadi apa-apa. Dan anak kecil itu sekarang ada di depan saudara. Selama pandemi saya bisa dipakai oleh Tuhan merintis 2 lagi House of Grace. Dan pada hari Jumat nanti saya merintis yang ke-18. Di pedalaman, di desa, di kota-kota kecil, semua gereja kami, saudara-saudara, itu sebagian besar mepet sawah, mewah. Ya, mewah itu mepet sawah, saudara. Saya akan pergi Jumat ke IKN dan akan membeli sebidang tanah di sana untuk pelayanan. Nanti nama gereja yang kita kasih, kalau Bapak Gembala mengizinkan, ya saudara akan ditempelkan. Karena waktu saya datang ke sana berkali-kali, Tuhan bilang ini ibu kota Nusantara. Kamu tidak boleh pakai nama gerejamu. Oke. Ya. Nanti akan dipasang banner-banner gereja-gereja yang pernah saya menjadi networking, menjadi keluarga buat saya. Akan dipasang di sana dan saya akan membawa banyak orang untuk datang kepada Yesus. Ada beberapa gambar mungkin bisa ditampilkan, saudara. Dari orang yang betul-betul seru. Ini gereja kami, gereja pertama yang kami rintis di Waikabuba. Jemaatnya maaf saudara, banyak. Ya, 150 kira-kira. Cukup banyak kalau di desa seperti itu. Next gambarnya. Saya khotbahnya pakai pedang kayak begini saudara. Ya, disambut dengan lagi next. Ini jemaat kami yang ada di saudara-saudara Halmahera. Itu anak rohani saya. Ya. Di samping kami support, saya menyupport, saya makan ayam, maka 17 House of Grace, pendetanya harus makan. Uang yang kami pakai, kami bisa deliver. Kami bisa lepaskan untuk hidup mereka dan ini Bapak Gembalanya, saudara menambah penghasilan dengan menangkap ikan. Kalau ada yang hobi mancing, enggak usah ikut training. Saya kirim saudara ke Halmahera, 1 bulan saudara ahli dalam memancing. Ada yang mau nanti hubungi saya ya, Pak, hubungi Bapak juga boleh. Ya, saudara. Terus next. Ya, ini saya disambut tarian pedang. Hati-hati saudara ya. Sebab kalau dekat-dekat kupingmu bisa lepas saudara. Ya, cuma masalahnya di situ enggak ada Yesus. Jadi kalau ada yang masang, kupingnya kebalik memasangnya. Saudara. Next, enggak ada lagi ya. Itu saya sedang ibadah. Banyak sekali. Thank you, mati. Saya from zero. Opa dulu hidupnya ngenger. Yuno ngenger. Dari satu tante ke om yang lain, dari kakak ipar ke kakak ipar yang lain. Dan kalau ngomong, menderita, gak usah cerita. Saya tahu. Makanya orang di rumah saya, datang tamu siapapun nginap, harus makan. Kulkas harus dibuka, habisin isinya. Kalau ada isinya ya. Bisa dihabisin. Tidak boleh datang ke rumah saya dan tidak makan. Karena saya ngerti. Artinya lapar. Saya pindah-pindah. Saya masih ingat satu kali, saya lupa SMP 1 atau kelas 6. Saya tinggal di rumah kakak ipar saya, dan kakak saya, dan adik-adik ipar kakak saya, dan mertua kakak saya. You know apa artinya saudara? Satu kali kira-kira jam 10 malam, perut saya nggak bisa ditahan. Saya lapar. Saya dengerin semua orang sudah tidur. Saudara pikir kalau tinggal di rumah papa mama makannya nggak enak itu bukan lesat. Lesat itu. Betul nggak? Lebih enak tinggal di rumah orang tua.
Saudara, meskipun cuma nasi, keropok, dan sambal kecap, jauh lebih enak. Anak-anak muda jangan cerewet-cerewet kalau minta makan. Ya, karena aku ngalami hidup yang sulit. Ya, tiba-tiba sudah sepi semua, Pak. Lampu sudah mati. Perut nggak bisa ditahan. Saya keluar dari kamar saya tidur. Itu kali pertama saya buka lemari makan. Dan waktu saya itu lemari makan dibuka, dari kamar sebelah, ternyata mama mertua kakak saya keluar. Dan dia bilang, Yusuf masih lapar? Saudara tahu, tangan saya itu kayak paralyzed, saya lumpuh. Saudara. Saya bilang, enggak tante, saya kembali tidur. Saya betul-betul dari zero. Saya cuma percaya begini, saudara. Kerja yang tulus, yang tekun, kerja jangan belut, kerja yang jujur, loyalitas. Dan kita semua akan melihat bagaimana Tuhan akan membuat keuangan kita secara luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Cuma itu aja saudara, kerja tekun yang tulus, bisnis yang betul. Kerja yang betul, jadi bos yang betul, melayani yang betul. Cuma itu aja, tekun, ya, tulus, jujur, saudara-saudara, rajin, sudah. Serahkan semuanya pada Tuhan. Toh uang itu bukan pengharapan kita. Tapi Yesus pengharapan kita. Uang bukan masa depan kita. Tapi Yesus masa depan kita. Jesus is our future. Masa depan kita. Bukan uang. Buat apa dia kita cintai sampai begitu rupa saudara. Oke, saya mau tutup dengan kisah. Banyak saudara yang sudah tahu bahwa saya pernah ditipu oleh jemaat ya, waktu itu masih ingat saudara, hampir 300 juta, dolar masih 2.000 Pak. Ya, itu bisa ber-MM kalau sekarang, ditipu habis uang kami dan harus ikat pinggang, saya masih bisa bekerja, saya bilang sudahlah karena istri saya yang pegang uang saudara ya, jadi saya cuma cari uang. Itu pinternya istri saya. Saya cari uang, masuk ke istri saya semua. Ya, saudara, kemudian dipakai untuk bantu jemaat berbisnis habis. Saudara pasti sudah tahu. Ditipu, habis, uang semua ya itu saudara 300 juta itu ya. Enggak ada daunnya, pecelnya enggak. Ya, duit semua itu saudara. Tapi kemudian, saudara, saya karena bekerja, akhirnya saya membeli sebidang tanah yang di sebuah perumahan yang prestisius di Surabaya. Saya masih ingat saya cicil waktu itu belasan tahun yang lalu, ya saudara, harganya 999 juta. Hanya tanahnya saja, pay by credit. Saya bayar lunas. Lalu istri saya bilang, waduh kita pindah aja. Dari rumah yang lebih kecil pindah ke rumah besar. Lalu saya bilang, oke, kita pindah. Bangun ya. Saya ajak mentor saya yang kedua. Saya punya mentor rohani. Namanya Bapak Yukaiser, orang Amerika asli. Jadi dia berkali-kali jatuh di apartemennya. Berdarah terakhir, pingsan sampai bangun. Tidak ada yang tahu. Saya bilang, move. Ayo brother, kita pindah. Aku akan bangunkan kamu apartemen yang persis sama di lantai 2. Luasnya 100 meter persegi saya bangunkan khusus untuk dia dengan desain seperti apartemennya. Saudara. Lalu dia bilang, Yusuf kalau aku pindah ke sana, aku tidak mau ngerepoti keluargamu. Sebab itu buatkan tangga sebelum pintu masuk naik. Jadi kalau sudah pergi ke rumah saya agak aneh. Saudara. Biasanya orang masuk habis pagar, halaman, lalu pintu rumah kan, saudara, kan enggak ada. Habis pagar, halaman, lalu pintu kamar mandi kan enggak ada, saudara ya. Ya, pasti pintu rumah, ya. Tapi rumah saya enggak. Habis pagar,
halaman, naik tangga besar, pergi ke apartemen mentor saya, lalu baru saudara, pintu masuk ke rumah saya. Oke, saya bangunkan. Saya panggil adik rohani saya. Ton, bangun, ya, tapi tidak bangun rumah. Saya bilang bangun sesuai budget. Kalau bangun cukup untuk fondasinya, berhenti sampai di situ. Oke, tapi Tuhan luar biasa. Tiba-tiba rumah yang bagus itu selesai dibangun, Pak. Dan kami boyongan dengan mentor saya. Nah, namanya orang kere sejak kecil. Malam-malam saya tidak ingat itu jam 10, jam 11 malam. Kampung sudah sepi. Saudara saya keluar. Istri, anak semua sudah tidur. Saya keluar. Saya masih ingat, saya lipat Pak tangan saya gini. Dan saya bilang, boleh juga orang kiri ini. Ya, bisa bangun ini. Rumah bagus. Saya bilang, saya lihat sebelah-sebelah saya. Wah, ini desain sendiri nih. Tapi bagus. Rumah sebelah saya baru dijual, saudara. Ya, luasnya bangunan lebih kecil, 8,1 M. Saya cerita ini, saya pastikan begini, saya tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin menanamkan di diri saya dan diri saudara semua, bahwa uang itu is not everything. Uang itu bukan segalanya, tapi Yesus segalanya. Lalu saya lihat rumah itu dan saya bilang, keren Tuhan. Tiba-tiba saya tidak pernah dengar Tuhan audible ya di telinga. Tapi Tuhan suka bicara di hati saya. Ratusan kali dia bicara di dalam riset laboratorium di mana saya bekerja. Saya masih bekerja di PT Wing Surya. Ya. Jadi Soklin, Daya itu adalah formula Roh Kudus yang Tuhan taruh di tangan saya. Dan jadi market leader yang luar biasa. Perusahaan yang sangat diberkati. Saya bangga kerja di sini. Sampai hari ini saudara, ya, minta pensiun belum, ya, belum pensiun. Karena belum ada yang ganti, saya pegang banyak formula. Jadi saya bilang, it's wonderful. Tiba-tiba Tuhan itu seperti bicara di hati saya. Dia tanya, Yusuf, do you love me? Apakah kamu mengasihi, mencintaiku? Aku bilang, ya. Meskipun kadang-kadang kita itu mencintai Tuhan seperti merangkak. Ya. Seperti dengan susah payah saya bilang Tuhan, meskipun dengan susah payah, saya mencintai Tuhan. Lalu dia ngomong lagi. Makanya kalau sudah dekat sama Tuhan, itu seperti dekat sama orang tua. Anak yang dekat sama papa mamanya selalu ngomong. Betul? Sampai kadang-kadang anak bilang, sudah tahu Ma, sudah tahu, sudah ngerti Ma. Ojo ngomong lagi, tapi mama papanya ngomong terus. Bapak kita itu seperti itu. Kalau kita mau dekat sama dia, dia ngomong. Di gereja dia ngomong. Di mobil dia ngomong. Di dapur dia ngomong. Di rumah dia ngomong. Makanya kalau saudara itu orang Kristen tapi bapak enggak suka ngomong, something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Lalu dia ngomong lagi, apakah semua punyamu ini adalah punyaku, kata Tuhan. Oh iya, aku enggak lupa. Aku enggak lupa Tuhan. Aku tahu aku berasal dari mana. Ya kan? Aku tidak lupa bahwa semua ini milikmu. Aku cuma dititipi. Lalu dia ngomong lagi. Kalau semua milikmu adalah milikku. Aku mau rumah yang engkau bangun. Yang sudah jadi ini. Kelak kalau engkau tua, Ailing tua, ini bukan milikmu.
Aku mau rumah ini dipersembahkan untuk pekerjaanku. Untuk membangun banyak gereja di pedalaman, di kota-kota kecil. Di desa-desa kecil. Oke. Saya bilang, good. Oke Tuhan. Kasih saya waktu. Saya akan ngomong sama istri dan kedua anak dan kedua mantu saya. Tidak pakai lama. Besok saya ngomong sama istri saya. Bu Ailing bilang, ya sudah enggak apa-apa, kasih aja. Yang berat ngomong sama anak dan menantu saya. Saya ini orang tua yang suka gini, clear and clean sama anak-anak. Bapak-bapak di sini jangan ada yang ditutupi. Kalau sudah punya harta kasih tahu, mumpung masih sehat dibagi ke anak-anak. Kasih tahu ini punyamu, ini bagi dua begitu ya. Saudara, jangan saudara enggak tahu lalu tiba-tiba saudara bisa check out loh dari hotel. Ini dunia ini, bumi ini kan hotel paling besar. You don't know namanya hotel ya kan gak terus. Namanya hotel yang cuma nginep. Tiba-tiba bisa check out. Dan yang check out itu kapan saja saudara. Jangan sampai kemudian saudara hartanya kelecehan banyak gak ada yang tahu. Saya panggil kedua anak saya. Saya bilang, papa sayang sama kamu nak. Itu rumah yang di sana itu kamu bagi dua sama adik. Papa punya tanah cukup besar di sana. Kamu bagi juga. Yang itu nak kamu bagi dua. Tapi sorry to say. Yang ini papa enggak kasih kamu. Karena papa mau persembahkan kepada Tuhan yang the best. Kalau ngasih Tuhan waktu, uang, persembahan apa saja. Jangan kasih yang koret-koret, yang siso-siso. Karena Tuhan kan bukan anjing, saudara. Ya, kalau kita anjing ya kita makan, mungkin kita kebanyakan kasih. Tapi Tuhan itu adalah pemilik hidup kita. Kasih kita dia yang the best. Kasih kepada dia yang terbaik. Dan saya bilang, papa mau kasih kepada Tuhan yang terbaik. Anak saya bilang, oh enggak apa-apa Pak, kasih aja. Siapa tahu nanti aku bisa bangun rumah lebih bagus daripada rumah papa. Okay, good. Aku bilang good nak, good. Saya panggil semua beberapa pemimpin. Saya deklarasi, saya ngomong sama mereka. Bahwa rumah ini saya cuma ngenger. Karena dulu saya pernah tinggal dari rumah tante ke om dan tidak jelas. Ngenger, ya saudara, nomaden pindah-pindah. Saya juga mau tinggal di rumah ini cuma ngenger. Tinggal, sebab hak kepemilikannya bukan saya. Saudara. Bukan itu yang saya ceritakan. Karena itu enggak membanggakan apa-apa. Apa sih yang kita bisa kasih yang terasa hebat gitu sama Tuhan? Ada? Enggak ada. Dia kasih kita yang terbaik. Nyawanya, hidupnya untuk kita. Apa yang kita bisa persembahkan yang terbaik? Enggak ada, saudara. Lah, bukan itu yang saya cerita. Yang saya ceritakan, saya tidak lama kemudian kembali di tempat saya berdiri. Waktu Tuhan meminta rumah itu. Dan dengan posisi yang sama seperti ini. Di malam itu, saudara saya bilang sama Tuhan, Tuhan, it's done. Sudah selesai. Sudah loh ya Tuhan. Aku kembalikan loh Tuhan sama Tuhan loh. Lalu dia ngomong lagi di hati saya. Dia bilang begini, saudara. Ini kalimat yang penting yang kita harus bawa pulang. Anakku, aku tidak bisa percaya kepada anak-anakku ya yang egois. Yang hanya pakai berkatnya untuk dirinya sendiri. Aku hanya bisa percayakan hartaku kepada anak-anakku yang bisa aku percaya dan tidak egois. Lalu dia ngomong, salah satunya kamu. Lalu dia tanya lagi, kalau gitu kamu mau apa dari aku? Oh, lama saya nggak bisa jawab. Kalau hari ini saya khotbah dia tanya lagi sama saya akan gampang menjawabnya.
Karena saya akan minta kepada Tuhan saya untuk memelihara orang-orang yang tidak egois ini. Dengan keuangan yang berlimpah-limpah. Ada amin? Tapi masalahnya dia nggak tanya lagi hari ini. Iya kan? Dia tanya waktu yang lalu saya membawa rumah itu. Lama saya tidak bisa jawab. Akhirnya saya jawab. Kan harus jawab. Saya bilang, Tuhan, saya rasanya enggak perlu apa-apa Tuhan. Saya tidak mau apa-apa. Saya tidak minta apa-apa daripadamu. Ya tapi kamu minta apa? Dan ini menjadi doa kita pagi hari ini. Roh Kudus memberi kemampuan saya untuk menjawab kepada Tuhan. Saya menjawab, Tuhan, aku cuma mau dirimu. Aku cuma mau engkau dalam hidupku. Ajari aku supaya aku bisa mencintai engkau. Dengan segenap kekuatan, segenap hatiku, dan segenap akal budiku. Aku ingin mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Hanya itu yang aku minta. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang saya mengerti bahwa uang bukan segalanya. Saudara salah besar kalau saudara menjadikan uang segala-galanya dalam hidup kita. Sekarang saya ngerti begini, the blessed life, hidup yang terberkati is not about money, bukan tentang uang, bukan tentang viral, bukan tentang pencapaian yang hebat, hai pria-pria di sini, bukan tentang rumah yang besar, gereja yang besar. Blessed life, hidup yang diberkati adalah artinya tentang kehidupan. Karena ada life di sana. Dia telah memberikan saudara yang terbaik kepada saya. Yaitu kehidupannya di atas kayu salib. Dia memberikan, menggantikan hidup saya yang fana. Dengan hidup yang bukan 100 tahun, 200 tahun, 500 tahun. Tapi dia memberikan hidupnya kepada saudara dan saya. Yaitu hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Hidup yang tidak ada hentinya. Alkitab berkata, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa saudara? Sehingga dia telah mengaruniakan. Didomi, artinya ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa saudara? Supaya barang siapa percaya kepada dia tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang tidak ada berhentinya. Sudah diberikan kepada saudara dan saya. Di dalam diri kita. Itu artinya blessed life. Berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Sebab itu mari pada pagi hari ini kita belajar. Ya, bukan give to get. Banyak orang datang ke gereja, aku memberi supaya dapat lagi. Aku bayar perpuluhan supaya aku diberkati. Aku gini supaya aku gini. Jadi dia itu give, to give, but to get. Tapi biar pada pagi hari ini kita pulang dengan semangat yang sama. Yaitu apa saudara? To get and to give. Untuk dapat berkat supaya saudara bisa memberi lebih kepada kerajaannya di bumi ini. Dan ayat terakhir di Wahyu pasal 6 tadi. Ya, ayat yang kelima ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Kita baca sama-sama lalu kita akan berdoa. Haleluya. Dan ya ayat 5 dulu. Dan ketika 23 anak domba itu membuka meterai yang Bapak ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya. Memegang sebuah timbangan atau neraca di tangannya. 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi sama-sama, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Apa itu minyak? Minyak adalah
lambang dari hadirnya Tuhan dalam setiap hari hidup kita. Amin. Dia hadir. Minyak itu bicara tentang Roh Kudus yang hadir di hidup kita. Di dapur waktu ibu masak, di kantor waktu bapak-bapak kerja, di jalan waktu kita sedang berjalan, di gereja. Jangan dirusakan. Dan anggur itu bicara apa, saudara? Bicara tentang sukacita. Jangan ikut Tuhan tambah kehilangan sukacitanya. Saya hari-hari ini melihat banyak orang makin sibuk di gereja, tidak makin saudara bersukacita, tapi makin ribut, ada konflik aja di gereja. Tuhan mau apa? Makin kita mengikut Tuhan, anggurnya tidak boleh dirusak. Sebetulnya makin melayani Tuhan, makin senang Pak kita ini Pak. Makin sukacita. Jangan makin tidak sukacita. God bless you. Yang live streaming, God bless you. Engkau pulang membawa 2 prinsip yang benar. Yang kalau engkau praktekkan, engkau tidak akan bakal kekurangan. Kalaupun ada hari-hari yang kurang, itu hanya ujian supaya saudara bisa naik kelas. Ada amin? Karena Tuhan akan memelihara hidup kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita. Dengan keuangan yang berlimpah-limpah. God bless you sekali lagi. Mari kita berdiri dan datang pada Tuhan. Tadi saya minta pujian. Bisa ya? Ayo main F tadi. Worship leadernya. Kalau nggak bisa, saya belajar dari ya, refnya ya. Refnya dulu. Refnya haleluya. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Katakan batas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Oh, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Terduga jalan-Mu, jalan-Mu, ya Kau yang ku percaya di segala musim. Mari angkat tanganmu sama-sama. Yang di rumah mari angkat tanganmu. Oh, tak terbatas kuasa-Mu. Mari datang pada Tuhan pagi hari ini. Batas cara. Mari hampiri Tuhan yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu. Oh, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di
Tak terbatas keyboard haleluya. Ayo menyembah. Tak Mari para wanita datang pada Tuhan, para pria hampiri Tuhan. Kau yang dekati setiap langkah hidupku. Ayo yang di rumah-rumah berkata, mari taruh tangan saudara di dada dan berdoa dengan saya. Jalanmu, oh, ku percaya di segala musim hidupku. Hampiri Tuhan, biar musik aja nyanyi. Hampiri Tuhan, datang pada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita pada pagi hari. Mari para pria-pria yang dicintai Tuhan, datang pada Dia. Jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan pikiranmu. Jangan andalkan ijazahmu. Oh, saya melihat ada banyak anak muda di tempat ini. Dan pria-pria yang disiapkan oleh Tuhan untuk dipercaya dengan uang yang besar di tangan saudara. Mari bergantung kepada Tuhan. Sembahyang. Kalau ada yang lagi hari-hari ini, saudara dalam kekurangan, terjepit, bisnismu tidak jalan, ayo datang pada Tuhan. Ayo cintai Tuhan. Yang di rumah-rumah, cintai Tuhan lebih dari uang, lebih dari segalanya dalam hidup kita. Oh, hidup yang diberkati bukan tentang uang, saudaraku. Saya tidak ada waktu untuk mendoakan saudara satu persatu. Tapi mari hampiri Tuhan pagi hari ini. Mari hampiri Dia ada di tengah-tengah. Mari pria-pria datang pada Tuhan. Oh, terus. Oh, aku akan berdoa dan saudara mengaminkan doa saya. Saudara mengaminkan doa saya. Saudara katakan amin atas doa saja. Oh, aku berdoa untuk gerejamu yang kau cintai tempat ini Tuhan. Aku berdoa supaya, oh Tuhan, di tangan-tangan mereka Tuhan percayakan uang dalam jumlah yang besar. Supaya mereka boleh menyelesaikan pekerjaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kau pakai Tuhan. Kau pakai para pengusaha, para businessman. Kau pakai para karyawan, ibu-ibu rumah tangga, mahasiswa-mahasiswi. Aku berdoa dari tempat ini. Oh, aku berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Tuhan melakukan perbuatan yang dahsyat atas gerejamu, House of Grace. Sehingga ada puluhan miliar kami bisa membangun gereja-gereja. Aku mintakan tempat ini akan memiliki gedung yang jauh lebih besar dari tempat ini. Akan ada tempat yang akan terbeli melalui tangan-tangan jemaat yang luar biasa. Aku percaya tempat ini hanya cuma tempat transit, saudara-saudara. Tempat ini hanya transit. Saya percaya Tuhan akan membawa kita dalam skala yang jauh lebih besar. Dan jangan takut dengan biayanya, karena Tuhan akan menitipkan kepada banyak kita. Terima kasih. Aminkan, aminkan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyanyi sekali lagi, lalu kita aminkan. Oh, haleluya. Katakan, tak terbatas kuasa-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Gajaran, oh
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Terima kasih untuk pelayanannya Bapak Yusuf Santoso, Tuhan berkati Pak. Saya akan masuk kepada pengumuman. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan bisa melakukannya setelah ibadah ini selesai. Kemudian untuk ibadah online dapat diakses nanti pada pukul 1 siang. Untuk linknya akan diinformasikan melalui grup Telegram gereja. Untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan ini. Untuk doa malam diadakan pada hari Rabu pukul 7 malam, mohon hadir 15 menit sebelumnya. Dan untuk Kamis ini tanggal 30 November akan diadakan ibadah lansia yang akan diadakan pada pukul 6 malam, mohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, saya undang untuk bangkit berdiri, kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Tuhan, untuk pagi ini. Kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Kami boleh memuji menyembah-Mu, kami boleh membawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah kami memiliki hidup Tuhan yang memiliki hidup untuk cita akan Engkau Tuhan, memiliki fokus hidup kami hanya kepada Engkau saja Yesus. Tuhan kami mau berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Yusuf Santoso Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanan Tuhan. Biarlah di mana beliau berada, Engkau hadir Tuhan, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan juga Tuhan. Engkau memberkati untuk istri dan anak-anaknya juga Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk gembala kami Bapak Hari. Engkau memberkati Tuhan dalam mengembalakan setiap kami Tuhan di tempat ini. Hati Bapa, hati gembala Engkau berikan. Berkati juga untuk istri dan anak-anaknya juga Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk setiap pelayanan-pelayanan Tuhan yang boleh melayani hari ini. Baik itu usher, WL, singer, pemain musik, bahkan guru sekolah minggu juga Tuhan. Biarlah kami boleh melayani Tuhan hari ini dan hati yang benar untuk menyenangkan hati-Mu juga Bapa. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami bawa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Berkati pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati pemerintahan kami Tuhan dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga Tuhan biarlah setiap kebijakan, setiap keputusan dikeluarkan itu untuk memajukan bangsa dan negara kami. Kamu membawa juga Tuhan persembahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang tulus Tuhan, hati yang benar. Biarlah persembahan ini Tuhan bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini juga Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu dan kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah terima semuanya itu, sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.